Salam jumpa kakak-kakak, senang kita dapat kembali persiapan bersama dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari Yesus diurapi, Tuhan menghargai, dari bahan Alkitab Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Sebelum bersama kita melakukan persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur, kami boleh terus Tuhan percayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini kami mau melakukan persiapan bersama. Berkatilah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang akan kita sampaikan kisahnya kepada adik-adik. Pada minggu ini kita akan membahas Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Mari kita buka Alkitab, kita akan membacanya dan saya akan mengajak kakak-kakak untuk menyimak seluruh bacaan kita ini. Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian kakak-kakak firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Kakak-kakak, kisah kita ini adalah kisah yang penting untuk kita sampaikan kepada adik-adik menjelang kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah ya. Kakak-kakak, tema yang kita akan sampaikan kepada adik-adik adalah Tuhan menghargai. Kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus diurapi. Saya mengajak kita melihat awal dari bacaan kita. Di ayat yang ketiga disebutkan beberapa informasi penting. Yang pertama ada Betania. Betania adalah sebuah tempat yang tidak jauh dari Yerusalem. Tepatnya ada di sekitaran Bukit Zaitun, dan ia menjadi tempat yang nampaknya satu tempat favorit lah begitu ya, bisa dikatakan. Kalau Tuhan Yesus beribadah di Yerusalem, maka ia akan menyingkir ke Betania untuk beristirahat, karena Yerusalem bukan tempat di mana banyak orang dari luar kota bisa tinggal, tapi ia adalah kota besar layaknya sebuah kota di mana banyak orang, dan pastinya orang-orang yang datang berziarah atau beribadah ke Yerusalem, mereka akan tinggal di sekitaran-sekitaran Yerusalem, salah satunya adalah di Bukit Zaitun. Nah, di dekat Bukit Zaitun itu ada salah satu desa namanya Betania. Dan Betania ini adalah tempat di mana Lazarus dan juga dua saudaranya, Marta dan Maria, tinggal. Jadi Tuhan Yesus sering kali singgah di Betania. Dan dalam kisah kita ini, ia ada di sana. Dan dia ada di sebuah tempat di mana disebutkan keterangannya Simon si Kusta. Tidak tahu keterangan yang lebih lanjut tentang siapakah Simon si Kusta ini, tapi mungkin ia pernah sakit kusta dan sembuh. Jadi melekatlah nama si kusta itu. Kalau dia masih sakit, maka dia nggak mungkin akan menerima tamu. Jadi dia pernah sembuh. Mungkin saja
Ia adalah salah satu orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu, beberapa keterangan itu tidak kita dapatkan. Nah, kakak-kakak dalam kisah kita ini di Betania, tempat yang sangat-sangat akrab dengan Tuhan Yesus, dan di rumah seorang yang pernah ngalamin sebuah situasi yang menyakitkan dan sekarang pulih, maka ini adalah sebuah perjamuan yang pasti sangat penuh dengan sukacita. Dan kalau ini adalah hari-hari menjelang Tuhan Yesus ditangkap, hari-hari menjelang peristiwa ibadah besar Yerusalem, karena Tuhan Yesus ditangkap lalu eh, akan ada peristiwa besar di Yerusalem, maka ini adalah sebuah momen penting ya. Perjamuan ini perjamuan bukan hanya perjamuan biasa, tapi ini perjamuan yang penting dalam tradisi Yahudi pada saat itu. Nah, di rumah Simon di Betania ini, lalu ada seorang perempuan, juga tidak diberitahu siapakah perempuan ini. Mungkin saja ia adalah salah satu antara Marta dan Maria, atau juga perempuan lain yang pasti ia pernah mengalami sesuatu dan dia sangat mengagumi Tuhan Yesus, dan dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang unik, yaitu ia membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastumul. Jadi buli-buli pualam itu seperti botol tempat minyak wangi, tapi ini tentunya jumlahnya yang cukup besar, cuma cukup banyak, berarti agak-agak gede begitu ya. Dan itu ia bawa dan ia pecahkan. Jadi bukan dibuka, tapi dia pecahkan. Jadi kalau bayangkan, kalau ada tempat minyak wangi dan kakak-kakak biasanya meneteskannya, ini dipecahkannya, lehernya, leher buli-buli itu lalu dicurahkannya. Disebutkan dalam kisah kita bukan diteteskan, tapi dicurahkan. Kakak bisa langsung membayangin ya, kalau kita punya minyak wangi yang mahal, kita pasti hati-hati atau sedikit-sedikit pakaiinnya ya. Ditetesin, tapi ini dipecahkan leher buli-buli itu, lalu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi ini sebuah sikap atau sebuah perbuatan yang sangat-sangat unik. Ia mengakukan sesuatu yang mungkin kalau kita pada saat ini punya minyak wangi juga akan berkata ya, waduh, sayang banget minyak wanginya begitu ya, karena itu sesuatu yang sangat-sangat boros. Dan itu yang juga terungkap dalam bacaan kita ya. Jadi ayat 4 disebutkan, ada orang yang menjadi gusar. Jadi ada orang yang menjadi nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Makanya dia berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Dan minyak narwastu ini minyak yang sangat mahal. Disebutkan dalam teks kita ayat yang kelima, bahwa perkiraan harga minyak narwastu yang dicurahkan itu kira-kira harganya bisa 300 dinar lebih. Jadi 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Jadi kalau kakak-kakak nyewa 1 tukang bangunan, ya 1 hari kali aja tuh berapa rupiah ya. Di beberapa tempat ada 150.000, ada tempat 200, ada yang 250. Kalikan saja 300, saudara. Taruhlah itu adalah 100.000. Maka ia itu puluhan juta, 30 juta rupiah untuk sebuah eh, minyak wangi. Jadi jumlahnya banyak banget. Mungkin juga itu kualitas yang terbaik. Jadi perkiraannya 300 dinar. Ini harganya setara dengan upah pekerja 300 hari, kira-kira begitu ya. Nah, uang ini si orang-orang yang gusar ini mengatakannya karena ini bisa diberikan kepada orang miskin. Jadi apa yang dikatakan orang-orang ini nampaknya baik ya. Ada motivasi yang baik juga untuk memberikannya kepada orang miskin. Tapi lihat sikap atau respon dari Tuhan Yesus ya. Dan satu lagi ada informasi di ayat yang kelima, di bagian akhir disebutkan, lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi mereka, para orang-orang yang gusar itu punya paradigma sendiri tentang pemberian persembahan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini dipandang pemborosan, dan mereka punya satu paradigma bahwa apa yang dilakukan perempuan ini bisa dialihkan untuk keperluan yang lain yang menurut mereka adalah sesuatu yang juga penting, yaitu memberikan kepada orang-orang miskin. Nah, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Kita lihat ya, ayat yang ke-6. Disebutkan di sana, Tuhan Yesus lalu mengatakan begini, biarkanlah dia, biarin aja, kira-kira begitu ya. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kamu kenapa repot lah, itu punyanya dia, kira-kira begitu ya.
Narwastu itu punya dia mau melakukan sesuatu, biarin aja. Nggak usah kamu gelisah. Ia sudah melakukan sesuatu, ayat yang kedua bagian akhir. Suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini dipandang oleh Tuhan itu sebagai perbuatan yang baik. Nah, ada satu hal yang membedakan orang-orang yang gusar itu. Orang-orang yang gusar ini punya paradigma dengan dasar perhitungan untung dan rugi. Perhitungan untuk ini perlu atau tidak perlu. Tapi Tuhan Yesus selalu merespon bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah pilihannya dengan paradigmanya. Menurut perempuan ini mencurahkan minyak narwastu yang harganya 300 dinar itu nggak ada masalah. Karena ia punya paradigmanya sendiri. Dan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah perbuatan baik. Ayat yang ketujuh disebutkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hari-hari itu adalah hari-hari yang bukan hari-hari yang panjang yang bisa ia jalani bersama para murid-muridnya lagi. Itu hari-hari yang sudah sedikit sempit karena dia tahu kapan ia akan ditangkap dan mati. Maka dia mengatakannya, kamu dapat menolong orang-orang miskin itu. Orang-orang miskin itu selalu ada padamu. Kamu bisa menolong mereka bila mana kau kehendaki. Jadi kayaknya nih Tuhan Yesus juga tahu ya, kalau ini minyak narwastu ini dijual 300 dinar, belum tentu juga para murid-muridnya akan memberikan kepada orang miskin bila kamu menghendakinya. Nah, catatan yang tambahan lagi adalah di ayat 7 bagian akhir, tetapi aku, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi Tuhan Yesus tahu waktunya sangat sempit. Dan biarkanlah waktu yang sempit ini, biarkan perempuan itu mengatakan, menyatakan hormatnya, rasa berterima kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang menurutmu sebagai pemborosan itu. Tapi bagi dia, itu sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan perempuan ini adalah sesuatu yang baik karena waktunya ini tepat. Waktunya nggak bisa diulang lagi. Ini kesempatan untuk melakukannya. Kenapa? Karena ia kelak akan tidak bersama-sama lagi dengan para murid-murid. Kisah kita ditutup dengan ayat 8 dan 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Jadi Tuhan Yesus melihat perempuan ini nggak banyak bisa melakukan untuk menyatakan hormatnya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang satu ini dia bisa lakukan. Dia punya minyak narwastu. Dan itu dia berikan, dia curahkan. Dan apa yang bisa dia lakukan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pandang untung atau rugi. Dia memberikannya karena dia bisa melakukan itu. Dan ayat 9 disebutkan bagian penting juga, bagian akhir. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi peristiwa Tuhan Yesus diurapi bukan hanya kisah ini lalu mengingat kita tentang Tuhan Yesus diurapi, tapi juga mengingat perempuan ini yang memberi yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan. Kakak-kakak, kita mau mengajak adik-adik bagaimana Tuhan menghargai setiap karya. Tuhan menghargai apa yang dilakukan sang perempuan itu yang nampaknya pemborosan bagi banyak orang, tapi bagi perempuan itu tidak. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sesuai dengan paradigma kita, kita harus benar-benar berikan sebagai persembahan yang terbaik. Dan bukan hanya persembahan yang terbaik, karena kita belum tentu punya kesempatan untuk melakukannya. Jadi waktunya, kalau sekarang ya sekarang, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik bisa diajak untuk memberikan yang terbaik. Kalau perempuan dalam kisah ini memberikan minyak narwastu yang harganya mahal sekali, adik-adik bisa memberikan talentanya, bisa menaikkan pujian, bisa membuat papa, mama, Tuhan sendiri bangga karena keberhasilan studinya. Bisa juga mengajak adik-adik untuk mengumpulkan sedikit materi untuk mendukung pelayanan-pelayanan gereja dengan memberikan persembahan. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan adik-adik, tapi dengan sebuah dasar. Ini bukan untung rugi, tapi adik-adik kita ajak untuk memberikan yang terbaik karena itu yang bisa kita lakukan. Dan kedua, karena ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberi yang terbaik. Demikian kakak-kakak, pembahasan firman Tuhan.
Kita mau ajak adik-adik di kelas Batita Balita untuk kenal kisah ini, dan mereka kita ajak untuk actionnya adalah berkata, Tuhan menghargai. Kita bisa jelaskan apa itu menghargai, apa yang kita maksudkan dengan Tuhan mengapresiasi sang perempuan itu. Di kelas kecil dan sampai dengan kelas besar, kita bisa mengajak adik-adik untuk juga memberikan yang terbaik. Seperti tadi, talentanya, kepandaiannya, apa-apa yang Tuhan berikan sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian, semoga kakak bisa meneruskannya kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Dan kita mau mendengarkan Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mendengarkan Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari Yesus diurapi, Tuhan menghargai dari bahan bacaan Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Mari silahkan Kak Lucy. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita. Adapun tema yang akan dibawakan pada hari ini ialah Tuhan menghargai, dan kisah ini diambil dari Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Dan tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, anak memahami bahwa Tuhan menghargai perempuan yang mengurapinya. Dan yang kedua, anak mampu berkata, Tuhan menghargaiku. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menghargai ini mungkin agak sulit dipahami oleh adik-adik kelas Batita dan Balita. Oleh karena itu, saya mengusulkan kata menghargai ini diganti dengan menerima dengan senang hati. Jadi kalau tema kita Tuhan menghargai, berarti Tuhan menerima dengan senang hati. Kakak-kakak untuk pembukanya, mungkin kakak-kakak bisa mengajukan beberapa pertanyaan dengan percakapan gitu ya, dengan adik-adik. Jadi pertanyaan pertamanya sebagai berikut. Adik-adik, siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Dan adik-adik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja yang biasanya ada di pesta ulang tahun? Mungkin adik-adik akan menjawab, kue kak, atau balon, topi ulang tahun, permen, makanan, dan pasti mungkin juga ada kata hadiah. Nah, ketika adik-adik mengatakan hadiah, kakak-kakak bisa mengajukan pertanyaan berikutnya.
Apakah adik-adik senang menerima hadiah saat ulang tahun? Oh, mereka kan pasti senang menerima hadiah saat ulang tahun ya. Nah, dari situ kakak-kakak bisa bercerita bahwa kakak juga baru-baru ini mendapat hadiah ulang tahun loh. Ada yang bisa tebak nggak? Apa hadiahnya? Mungkin anak-anak akan menjawab buku dan lain sebagainya. Lalu kakak membawa alat peraga, parfum. Tentunya parfum yang kakak-kakak bawa disarankan parfum yang memang aman untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Ya. Lalu kakak-kakak menunjukkan, nah ini kakak mendapat hadiah parfum. Adik-adik tahu ini apa? Tidak, Kak. Mungkin ada jawab yang menjawab, ya tahu, Kak. Kita bisa menyemprotkan sedikit ke dekat anak-anak supaya mereka bisa mencium bahwa aroma parfum ini memang wangi sekali gitu ya. Lalu di situ kita akan bisa mengajukan pertanyaan kembali. Adik-adik pernah nggak pakai parfum? Atau pernah nggak melihat papa mama itu pakai parfum? Biasanya parfum ini digunakan di mana sih? Ya mungkin ada yang bilang di baju atau misalkan di lengan, di leher dan lain sebagainya. Nah, dari sini kakak-kakak masuk ke dalam cerita inti bahwa kalau kakak mendapat hadiah parfum, ternyata Tuhan Yesus juga pernah mendapat hadiah parfum. Tapi zaman dulu namanya narwastu. Dan tempat penyimpanannya bukan seperti ini, bukan di botol, tetapi di gambar yang seperti ini, yang saya tunjukkan ada di slide ini. Ya. Lalu kakak-kakak mulai menceritakan bahwa ada seorang ibu yang memberikan hadiah minyak narwastu, minyak ini wangi sekali, minyak ini harganya mahal, gitu. Dan kalau tadi kakak-kakak menanyakan biasanya parfum ini dipakai di mana, di sini kakak-kakak bisa menceritakan bahwa ibu ini bukan memakaikan parfum itu dengan cara disemprot-semprot seperti tadi, tetapi ibu ini menuangkan parfum di mana? Di atas kepala Tuhan Yesus. Dan ibu ini melakukan hal tersebut itu sebagai tanda bahwa ibu ini mengasihi Tuhan Yesus, bahwa ibu ini menghormati Tuhan Yesus. Tetapi tahukah adik-adik, ada loh orang yang tidak suka ibu ini menuangkan parfum di atas kepala Tuhan Yesus. Kenapa? Karena buat mereka di pemborosan. Sayang sekali minyak yang mahal itu harus diberikan kepada Tuhan Yesus dengan cara seperti itu. Kan lebih baik minyaknya itu dijual, lalu nanti uangnya itu bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Tuhan Yesus justru memiliki poin yang lain. Ketika justru Tuhan Yesus itu menghargai. Ketika Tuhan Yesus itu menerima dengan senang hati. Oleh karena itu dalam Markus 14 ayat 6c, Tuhan Yesus berkata, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Nah, pesan firman Tuhannya pada adik-adik yaitu bahwa Tuhan Yesus itu senang menerima dengan senang hati, gitu ya, senang menerima setiap pemberian terbaik dari orang-orang yang mengasihinya. Nah, untuk aplikasinya, kakak-kakak bisa mengajarkan atau misalkan mengingatkan adik-adik kalau tadi ibu yang tadi itu memberikan sesuatu yang berharga karena dia memiliki sikap yang baik gitu ya, dan Tuhan Yesus itu senang ketika ibu ini memberikan sesuatu dengan sikap yang baik. Nah, kita bisa mengajarkan kepada adik-adik untuk contohnya memberikan persembahan dengan cara terbaik. Cara terbaik itu bagaimana sih? Uangnya boleh nggak diremes-remes? Tidak, uangnya itu harus disusun dengan rapi atau uangnya itu dimasukkan ke amplop biar rapi gitu. Jadi yang mau kita tekankan bukan jumlah nominalnya, tetapi caranya untuk memberikan persembahan ini cara yang terbaik. Atau misalkan ketika adik-adik itu menaikkan pujian dengan sukacita gitu ya di sekolah minggu, boleh nggak sih nyanyinya itu dengan cemberut atau misalkan dengan nangis, dengan marah-marah? Ketika adik-adik itu menaikkan pujian dengan sukacita, Tuhan Yesus senang. Atau ketika mengikuti sekolah minggu, boleh nggak lari-lari atau makan ketika sekolah minggu berlangsung? Nah, ini tidak boleh karena kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan
Untuk ayat hafalannya kita bisa ambil dari Markus 14 ayat 6c. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Oke, untuk tema Tuhan menghargai, mungkin hal itu yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak. Semoga materi yang saya bagikan ini bisa menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan pengajaran pada hari Minggu. Selamat mempersiapkan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Kita hendak menuju Kak Sonya yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Bina Warga dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Yesus diurapi, Tuhan menghargai, Injil Markus 14 ayat 3-9. Dan kita mau mendengarkan Kak Sonya akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Mari silahkan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil. Dan tema kita kali ini adalah Tuhan menghargai. Adapun bahan bacaan kita terambil dari Markus 14 ayat 3-9. Dan untuk tema pembelajaran kali ini Tuhan menghargai, kita punya dua tujuan ya. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus menghargai perempuan yang mengurapinya. Dan yang kedua, anak berani berkorban dengan tulus bagi Tuhan dan sesamanya. Nah, untuk pembukaannya kita bisa melemparkan pertanyaan kepada adik-adik kelas kecil, bagaimana sih cara menghormati orang lain ya. Kita kasih kesempatan mereka untuk berpendapat, menyampaikan pendapat mereka bagaimana cara mereka menghargai orang lain. Nah, di sini saya memberikan ada 4 cara ya yang bisa kita bagikan kepada adik-adik. Yang pertama, seperti gambar yang nampak, kita memberi hormat kepada orang lain tuh dengan membungkukkan badan ya atau menundukkan kepala ketika kita bertemu dengan orang lain, baik yang seumuran ataupun bahkan yang lebih tua ya. Kemudian yang kedua, menyapa ya dengan ramah kepada semua orang. Itu juga cara menghormati orang lain. Yang ketiga, menatap wajah, menatap mata orang yang menjadi lawan bicara kita, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Dan yang keempat, cara yang saya mau bagikan adalah berteman dengan siapa saja, ya,
baik itu berbeda suku, apalagi berbeda agama, berbeda usia, ya kita mau berteman, kita mau bermain bersama dengan siapa saja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga pernah menerima penghormatan yang luar biasa ya dari seorang perempuan. Kalau dari bacaan kita tadi diceritakan bahwa suatu kali ketika Tuhan Yesus berada di Betania bersama murid-muridnya dan dia diundang makan oleh Simon si Kusta untuk makan di rumahnya dalam jamuan makan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid bersama dengan orang banyak sedang makan di rumah itu, tiba-tiba ada seorang perempuan datang adik-adik. Dia membawa sebotol minyak wangi yang dikenal dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah minyak wangi yang paling mahal pada masa itu dan sangat wangi adik-adik, dan biasanya itu hanya dipakai oleh pengantin adik-adik ya, dipakai oleh pengantin. Lalu tiba-tiba perempuan ini datang menuangkan minyak itu ke kepala Tuhan Yesus, dan bukan hanya kepada kepalanya Tuhan Yesus, tapi juga dia menuangkan pada kaki Tuhan Yesus adik-adik, sehingga seluruh ruangan itu berbau sangat wangi ya, berbau sangat wangi, sangat harum ya, karena memang minyak narwastu itu wanginya luar biasa adik-adik. Nah, bukan hanya itu adik-adik ya, tapi perempuan ini yang menyiramkan minyak narwastu itu ke kepala dan kaki Yesus, dia juga mengelap ya, mengelap kaki Yesus dengan rambutnya, kira-kira seperti ini ya, mengelapnya dengan rambutnya dengan penuh kasih, dia elap kakinya ya sebagai penghormatan kepada Yesus, karena dia merasa Yesus ini bukan orang biasa, Yesus ini bukan guru biasa, dan dia tahu Yesus sanggup melakukan suatu mukjizat ya adik-adik. Jadi dia memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Yesus dengan mengurapinya dengan minyak narwastu ini. Ketika orang banyak melihat kejadian tersebut, lalu ada yang mengatakan gini, kenapa minyak wangi itu yang harganya mahal itu dibuang dengan sia-sia gitu ya? Coba dijual ya, wah bisa dapat uang banyak, dan uangnya ini bisa diberikan pada orang-orang yang miskin, dan mereka memarahi perempuan ini adik-adik. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, biarkan dia, mengapa kamu membuat dia bersusah hati ya? Ia sudah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Dia menyatakan kasihnya kepadaku. Dia memberikan penghormatannya kepadaku. Kenapa kamu marahin dia gitu ya? Tuhan Yesus bilang seperti itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, orang miskin selalu ada ya, dan kamu bisa menolong mereka kapanpun kamu mau ya. Kapanpun kamu mau, kamu bisa menolong orang miskin, orang yang terlantar ya. Tapi aku, kata Tuhan Yesus ya, aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu ya. Aku tidak selamanya bersama-sama dengan kamu, dan perempuan ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya ya. Dia mengurapi tubuhku dengan minyak sebagai persiapan penguburanku ya. Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa perempuan ini tidak melakukan suatu kesalahan. Ya justru dia melakukan suatu kebenaran, suatu kebaikan, karena dia melakukan penghargaan kepada Tuhan Yesus dengan apa yang dia miliki. Dan Tuhan Yesus katakan, sampai nanti pun ketika Injil diberitakan di seluruh dunia, maka apa yang perempuan ini lakukan pun akan diingat dan akan disampaikan juga sebagai penghargaan terhadap perempuan ini. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita semua pasti mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan pertanyaan yang kedua yang kakak mau berikan pada adik-adik adalah, bagaimana sih caranya mengasihi Tuhan Yesus? Ya, berbuat baik,
ya, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, itu caranya gimana adik-adik? Ya. Nah, di sini kakak mau bagikan 3 hal ya buat adik-adik. Yang pertama, cara mengasihi Tuhan Yesus yang pertama adalah adik-adik rajin baca firman Tuhan. Ya, rajin baca firman Tuhan setiap hari. Jadi bukan hanya ketika sekolah minggu atau ketika adik-adik beribadah di sekolah ya, tapi juga setiap hari ya punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus rajin ke gereja ya, harus rajin sekolah minggu adik-adik ya. Memang ada perjuangan yang harus kita lakukan adik-adik untuk pergi ke sekolah minggu ya. Aduh, hari Senin sampai Jumat, bahkan mungkin Sabtu sudah bangun pagi untuk sekolah, untuk kegiatan, untuk les dan sebagainya. Hari Minggu pengen tidurnya bangunnya agak siang dikit Kak gitu ya. Tapi kalau ke gereja kan bangunnya pagi-pagi juga Kak gitu ya. Ya adik-adik itu pilihan ya. Tapi Kak Sonia mau ingatkan ketika kita pergi ke sekolah minggu, ketika kita datang beribadah, berarti kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk waktu, untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga adik-adik ya cara mengasihi Tuhan adalah dengan menolong orang lain, menolong sesama kita ya. Jangan pilih-pilih ketika kita menolong. Dia dulu pernah jahat sama saya. Dia suka ngeselin saya nggak mau menolong dia. Nggak boleh adik-adik ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti nggak boleh pilih-pilih ya adik-adik ya. Ketika kita mengasihi, ketika kita menolong orang lain. Dan itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti perempuan yang tadi mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi, dia nggak pilih-pilih, dia nggak lihat-lihat gitu ya. Dia nggak kenal Yesus, tapi dia mau memberikan yang terbaik yang dia miliki, yaitu minyak narwastu yang harganya luar biasa mahal itu. Dan dia nggak tanggung-tanggung, dia habiskan semua untuk apa? Untuk memberikan tanda kasihnya kepada Yesus ya. Dan Tuhan Yesus sebagai tanda kasihnya dikatakan bahwa perempuan ini akan diingat ya. Perempuan ini akan diingat karena dia sudah melakukan kebaikan. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu untuk berbuat baik ya. Karena itu menandakan kita mengasihi Tuhan. Nah, kakak-kakak untuk aktivitas seperti yang sudah disiapkan dari buku panduan kita, untuk kelas kecil ini adalah membuat kartu ya, dan mengisinya adik-adik diminta untuk mengisi dan menuliskan di 2 kolom yang berbeda. Yang satu itu adalah pengorbananku ya, untuk orang lain, dan yang satu lagi pengorbanan apa yang mereka pernah terima dari orang lain. Jadi kita bisa minta, mungkin kalau kata pengorbanan agak sulit dimengerti untuk adik-adik kelas kecil, kita bisa ganti kebaikan ya, atau perbuatan baik apa yang pernah adik-adik lakukan buat orang lain, dan juga kebaikan apa yang pernah dia terima dari orang lain. Jadi ini saran ya, ide aktivitas untuk adik-adik kelas kecil. Nah, untuk ayat hafalan kelas kecil ini kakak-kakak terambil dari Yohanes 3 ayat 35 yang berbunyi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, demikianlah kakak-kakak ide dari saya untuk persiapan kita untuk kelas kecil. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik di kelas kecil. Selamat bersiap, selamat menyampaikan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas kecil. Kita hendak menuju Kak Vera Telnoni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari Yesus diurapi, Tuhan menghargai, dari Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kita mau mendengarkan Kak Vera Telnoni akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Mari silakan Kak Vera. Halo kakak-kakak semuanya, shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kakak-kakak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Vera akan menemani kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita atau firman Tuhan kepada adik-adik kelas besar secara khusus di minggu yang akan datang. Hari ini kita akan membahas mengenai tema besarnya adalah Tuhan menghargai. Dan secara khusus kita akan belajar dari kisah Yesus yang diurapi di Betania. Nah, kakak-kakak, yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari cerita yang akan kita sampaikan adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus menghargai perempuan yang mengurapinya. Yang kedua, anak berani berkorban dengan tulus bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Sebagai pengantar atau pembukaan, maka kita bisa mengawali dengan kita menyapa adik-adik. Seperti biasa, kita tanyakan bagaimana kabar mereka, ya. Kemudian, apakah mereka senang atau apakah mereka sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita bisa memberikan respon atau kita memberikan kepada mereka kesempatan untuk mereka menjawab atau merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Berikutnya, sebagai pengantar kakak-kakak, ketika kakak-kakak masuk ke dalam kelas, kakak-kakak bisa membawa 1 botol parfum atau minyak wangi. Kemudian mungkin sebagai pengantar, wah, aku bawa apa ya ini ya adik-adik ya? Wanginya enak sekali loh. Membuat kelas ini menjadi sangat wangi. Kira-kira ini botol apa ya? Ada yang bisa tebak tidak? Gitu ya. Jadi ini sebagai pengantar saja. Lalu kakak-kakak bisa menjelaskan sedikit bahwa ini yang dibawa adalah sebuah botol minyak wangi. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan cerita. Setelah membahas mengenai minyak wangi tadi, kakak-kakak bisa mengaitkannya dengan cerita yang akan disampaikan atau bisa langsung menyebutkan judul cerita hari ini. Apa kaitannya ya minyak wangi sama cerita hari ini yang akan kita dengar? Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Yesus yang diurapi dengan minyak yang wangi sekali. Oke, itu bisa menjadi awal masuk ke dalam cerita. Kemudian karena ini adalah kelas besar, maka kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab bersama-sama. Ya, jadi adik-adik bisa membuka Alkitab, bisa membaca secara bergiliran, atau mungkin ada yang dimintain tolong untuk dibaca, atau kakak-kakak sendiri yang mau membacakannya langsung kepada adik-adik, silahkan. Berikutnya, kita bisa langsung saja masuk ke dalam cerita tersebut. Jadi, mulailah bercerita bahwa pada suatu hari Yesus itu sedang berada di sebuah tempat yang disebut Betania, ya. Dan di tempat ini Yesus sedang bertamu atau sedang berkunjung ke rumah seorang yang bernama Simon, ya. Dan Simon, ketika Yesus berada di rumah Simon ini, Yesus sedang makan. Kemudian tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang datang kepada Yesus, ya, menghampiri Yesus, dan perempuan itu datang dengan membawa sesuatu. Wah, apa ya yang dibawa sama perempuan tadi? Ternyata perempuan ini datang dengan membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak narwastu. Ya, jadi minyak narwastu ini bisa dijelaskan ya kakak bahwa minyak ini adalah minyak wangi yang sangat mahal harganya. Dan minyak ini, wah,
sangat-sangat wanginya tuh enak banget ya. Sama kayak tadi parfum atau minyak wangi yang tadi kakak bawa ke kelas gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah pengantar. Kemudian berikutnya perempuan itu tiba-tiba datang, kemudian dia membawa minyak tersebut, minyaknya mahal sekali harganya, dan apa yang dia lakukan coba adik-adik? Ada yang tahu nggak? Dia datang dan dia menuangkan semua minyak itu ke kepala Yesus. Padahal kan adik-adik, minyaknya ini kan mahal banget ya, sayang banget ya, dituangin semuanya ke kepala Yesus yang membuat satu ruangan itu menjadi wangi sekali. Ya. Wah, orang-orang yang melihat apa yang dilakukan perempuan tersebut, mereka menjadi kaget ketika mereka melihatnya. Wah, kok banyak sekali minyak itu yang dituangkan atau dicurahkan ke kepala Yesus gitu ya. Lalu datanglah seorang ya yang di tempat itu juga, dia melihat hal itu, dia jadi marah ya, karena menurut dia ini tuh adalah sebuah pemborosan ya. Ini itu adalah kayak kayak kenapa sih kamu kok buang-buang minyak yang mahal banget harganya? Ini kalau dijual mahal banget loh harganya loh gitu ya. Kalau dijual pasti bisa dapat untung yang lebih banyak. Kenapa dituangin di kepalanya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ketika melihat respons orang-orang di sekitar yang melihat tindakan perempuan tersebut, Yesus kemudian membela perempuan itu ya, karena Yesus menghargai tindakan yang perempuan tersebut lakukan. Yesus sangat senang dengan apa yang perempuan tersebut lakukan ya, karena perempuan tersebut memberikan apa yang terbaik gitu ya. Perempuan tersebut memberikan sesuatu yang terbaik, tidak setengah-setengah, tapi dia memberikannya secara total gitu ya. Dan Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah hal yang baik ya. Yesus bilang kepada orang yang tadi marah itu, dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu bisa, orang miskin tuh selalu ada sama kamu, artinya kamu bisa selalu menolong orang miskin, tapi kan aku ini tidak selama-lamanya berada di antara kamu gitu ya. Jadi biarkanlah apa yang dilakukan sama perempuan ini menjadi cara untuk dia suatu saat nanti mengingat akan aku gitu ya, mengingat bahwa aku akan menderita, aku akan disalibkan, aku akan mati, dan juga aku akan bangkit ya. Dan Yesus mau supaya semua hal tersebut itu diingat oleh semua orang. Pengorbanannya itu bisa diingat oleh semua orang. Jadi adik-adik, yang dilakukan oleh perempuan ini adalah hal yang sangat baik ya. Jadi dia tidak perhitungan gitu ya. Dia datang karena dia sangat menghormati Yesus, dia sangat menghargai Yesus, maka dia memberikan minyak yang sangat wangi, minyak yang sangat mahal harganya, dan dia tuangkan ke atas kepala Yesus sebagai bentuk dia menghargai Yesus. Oleh karena itu, ada 3 hal yang kakak bisa sampaikan sebagai aplikasi kepada adik-adik, bahwa yang pertama, adik-adik bisa memberikan respect atau hormat ya, menghargai Yesus, juga serta menghargai sesama di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, guru kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita, karena semua orang itu patut untuk dihargai tanpa pengecualian, tanpa ada yang dibeda-bedakan. Kemudian yang kedua adalah adik-adik diajak untuk mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan ya. Apapun yang dimiliki ya, bisa kita berikan secara tulus, kita berikan secara total yang terbaik kepada Tuhan ya, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima kasih pengorbanan yang besar dari Tuhan. Karena itu kita juga perlu meresponsnya dengan memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan, dan tentu saja juga kepada sesama. Yang terakhir, aplikasinya adalah supaya kita bisa hidup taat kepada firman Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, menjauhi segala larangan-larangan daripada Tuhan. Jadi ini 3 aplikasi yang kira-kira bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Kemudian setelah itu kita bisa menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu adalah dari 1 Korintus pasal 7 ayat 25b, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan.
Nah, ini ayat hafalannya. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas. Saya memberikan usulan 2 aktivitas. Yang pertama adalah teka-teki silang, ya. Ini sudah saya buat di sebuah website dengan beberapa pertanyaan. Kakak mungkin bisa mengajak adik-adik karena ini kelas besar, mungkin mereka sudah punya device masing-masing. Mereka bisa mengakses link yang saya tampilkan ini. Itu opsi pertama. Yang kedua, kakak mungkin bisa mencetaknya langsung, ya. Kakak juga bisa mengakses dari link ini dan juga bisa mencetaknya hard copy gitu ya, kemudian dibagikan kepada adik-adik untuk mengerjakannya bersama-sama. Ini adalah teka-teki silang tersebut, ada 9 pertanyaan ya. Tadinya saya mau bikin 10 tapi tidak cukup space-nya, jadi ada 9 pertanyaan yang berdasarkan cerita tadi. Ini untuk aktivitas yang pertama. Kalau aktivitas yang kedua adalah adik-adik diajak untuk membuat crafting ya, membuat sebuah karya bersama. Kakak bisa mempersiapkan alat peraganya, alat-alatnya, misalnya kertas karton, tali-tali seperti ini. Mereka bisa membentuk, ya ini sebagai contoh saja. Lalu juga mereka bisa menuliskan kira-kira komitmen mereka untuk bisa menghargai dan menghormati Tuhan dan juga sesama mereka, ya. Jadi kira-kira ini adalah aktivitas yang saya usulkan, dan sekiranya ini bisa membantu kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita kepada adik-adik kita nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Vera Telnoni yang sudah menyampaikan metode bahan ajar bagian anak kelas besar, dan kami sudah menyajikan bahan persiapan pada kali ini dari mulai bahan Alkitab, lalu kemudian metode pengajaran dari setiap kelas. Kakak-kakak, kami mengundang juga mengajak bisa menyimak tayangan ngulik Alkitab dengan bacaan yang sama untuk memperdalam bahan Alkitab yang nanti akan kakak-kakak sampaikan kepada guru, kepada anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kepada kami terus sukacita, kegembiraan untuk memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Ketika kami sedang dilanda rasa jenuh ataupun bosan, ingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan, kami sedang menabur benih yang baik, yaitu firman Tuhan, agar kiranya itu boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.